Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi Amin. motivasi, Amin. edukasi, informasi, dan syukur bisa menjadi bagian untuk mencari solusi persoalan-persoalan yang ada. Kali ini saya sudah bertemu dengan Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ini memang apa ya, aneh-aneh gitu ya, wawancara dengan penjenengan tiba-tiba ini. Karena begini Pak, jadi saya itu sebenarnya sudah lama mendapat informasi dari teman-teman bahwa di Semarang ini yang namanya judi tunggal itu luar biasa. Nah, saya bilang, ya kenapa Anda nggak mau menjadi narasumber saya wawancarai supaya masalah ini jadi terbuka dan yang berkepentingan itu biar mencari solusi. Intinya pokoknya dia tidak berani, ya karena banyak hal dia nggak berani dan dia juga merasa aneh. Kok media juga nggak ada ya di media ya? Juga biasanya kalau ada judi ini tokoh-tokoh ormas keagamaan juga biasanya bereaksi, kok ini juga tidak ya? Terakhir Pak Tafsir itu ada berita terbuka dari Blora. Nah, tiba-tiba geger judi tunggal di Blora. Nah, yang menarik bagi saya itu juga bukan memberitakan mengenai judi, tetapi memberitakan bahwa ada nama-nama wartawan yang dicatut. Nggak tahu mungkin itu diajukan ke mana gitu ya untuk mendapat apa gitu. Nah, wartawan marah. Kemudian para wartawan itu protes lapor di kepolisian, minta itu diusut. Nah, ini akhirnya bagus reaksinya Pak Tafsir. Sudah 2 hari ini togel di Blora berhenti. Nah, wartawan berjanji bahwa mereka akan mengawal terus supaya itu tidak dibuka kembali. Kalau itu benar, itu berarti kan kekuatan masyarakat itu masih kuat, jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, kemudian saya komunikasi dengan Pak Tafsir malah cerita ada punya pengalaman bahwa memang itu marak seluruh Jawa Tengah. Nah, monggo Pak Tafsir, saya persilahkan cerita apa yang diketahui mengenai judi togel, karena katanya mereka itu juga sudah sangat sudah sangat lama terjadinya itu dan sampai terbuka di kios-kios kecil gitu, masyarakat juga tahu semua. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Terima kasih Pak Bambang Sadono dan beri kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi di forum ruang ini. Dan saya kagum dengan Pak Bambang, kayaknya awet muda aja ini. Saya masih ingat ketika tahun 86, 87, jadi mahasiswa di IAIN Wali Songo, S1 waktu itu, biasa pelatihan jurnalistik. Langganan narasumbernya adalah Pak Bambang ini. Kayaknya sampai sekarang masih ajeng, masih ajeng mudanya gitu. Iya, sebenarnya ini kan sudah pensiun sebagai wartawannya Pak, tapi bisanya cuma ini karena ini yang bisa dikerjakan dari rumah. Jadi. Iya, tapi yang saya kagum tadi awet mudanya kayaknya. Enggak, awet tua. Kan ibaratnya menjadi dosen saya waktu saya masuk saya kuliah, Bapak narasumber yang berkali-kali saya ikut pelatihan jurnalistik. Waktu itu narasumber langganannya 2, satu Pak Bambang, 2 Pak Hajrianto. Oh iya. Terima kasih. Jadi
kemarin kebetulan dalam bulan Ramadan itu kami ketamuan 4 kali rombongan dari Polda. Yang pertama itu Pak Riko pamitan karena sebagai Kapolda, kemudian naik ke Mabes pamitan. Dan yang kedua Pak Kapolda yang baru Kulonwun di waktu yang berbeda. Yang ketiga itu dari Binmas yang baru Kulonwun juga. Dan yang keempat kemarin dari Intelkam. Jadi dalam waktu Ramadan itu 4 kali kami ketemu teman-teman polisi dari Polda. Dari keempatnya satu yang sama untuk kami sampaikan pada mereka bahwa judi ini marak sekali. Mungkin karena memasuki pandemi COVID-19, ketika perekonomian sulit, sudah menjadi karakter masyarakat barangkali, sukanya yang instan. Sukanya instan, ingin cepat dapat uang karena situasi ekonomi sulit, banyak kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan pendapatan, pengurangan pendapatan, kemudian maraknya itu Ramadan karena mungkin mau menjelang Idul Fitri, karena Idul Fitri dimaknai kadang-kadang sebagai pesta, karena mau pesta kan harus banyak uang. Akhirnya ironis, puasa yang mestinya untuk bersuci malah berkotor-kotor dengan judi. Karena judi memang disebut sebagai rijsun, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk gitu. Yang orang mungkin dalam konsep Jawa masuk kategori molimo. Ya, sehingga ini menjadi musuh abadi manusia. Musuh abadi manusia, perjuangan moral abadi. Ya, karena disebut rijsun min amali syaiton. Jadi perbuatan yang kotor, buruk, jelek, jahat, keji, karena sebagai bagian dari kebiasaan setan. Karena itu selama setan masih ada, yang memang judi ada juga lah, nanti menjadi perjuangan abadi. Ya. Karena itu kami sampaikan pada Pak Kapolda maupun unsur lain yang kebetulan ke PWM, kami sampaikan beberapa teman yang sudah menelusuri tempat-tempat mana titik-titik yang menjadi pusat penjual beli. Jualan judi itu. Titik-titiknya bahkan kami sampaikan pada mereka untuk ditangani. Tetapi nampaknya belum ada hasil yang signifikan. Gitu. Nah, sementara kami sebagai ormas dan ormas agama hanya punya kekuatan moral, tidak punya kekuatan hukum. Yang punya kekuatan hukum adalah aparat hukum, dalam hal ini polisi. Kami berharap bagaimana aparat hukum bisa menggunakan kuasanya untuk menangani, karena sekali lagi kami hanya punya kekuatan moral. Hanya persoalannya ketika kekuatan moral itu mampet, hukum tidak berjalan, saya khawatir nanti kemudian meledak, yang mestinya kekuatan moral berubah menjadi kekuatan hukum. Ya, kalau itu kan nanti jadi anarkis. Kami tidak ingin berat kejadian terjadi. Karena itu mohon pada aparat hukum bagaimana menggunakan kekuasaannya untuk menangani togel yang sudah sedemikian marak. Karena sekali lagi dalam suasana yang sulit ekonomi sekarang ini, masyarakat menjadi ingin serba instan, sehingga salah satunya adalah judi. Padahal judi sekali lagi di dalam Al-Quran itu sebagai rijsun, suatu yang kotor, jahat, keji, kemudian disebut perbuatan setan yang akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, dan menimbulkan lupa kepada Tuhannya. Itu judi. Ya. Itu Pak Tafsir, ya, apakah Bapak pernah mendapat konfirmasi informasi dari pihak kepolisian mengenai apa yang sudah Bapak sampaikan,
ataukah Bapak sudah pernah berusaha mencari tahu atau bertanya apa hasil dari laporan panjenengan itu? Memang saya ada teman dari Muhammadiyah yang di lapangan untuk apa namanya ya menelusuri gitu. Ya, jadi saya belum tanya ke polisi, baru nanya kepada apa namanya orang kami yang saya minta untuk menelusuri. Jadi memang masih marak, belum ada penanganan signifikan, konfirmasi ke pihak kepolisian, baru pada teman di Muhammadiyah yang memang sudah sengaja menelusuri. Baru batas itu belum konfirmasi ke pihak kepolisian. Jadi Pak Tafsir, PW Muhammadiyah berarti serius ya sampai mengirim atau menerjunkan orang atau mungkin tim untuk meneliti soal judi togel ini? Iya, karena kan bagaimanapun itu kita sebagai ormas punya tanggung jawab moral bagaimana mengedukasi masyarakat, mendampingi masyarakat, kemudian mencoba mengkomunikasikan dengan pihak yang berwenang dengan cara yang berkeadaban. Jadi kita tetap akan melakukan dengan cara yang berkeadaban, tidak anarkis maupun di luar kewenangannya. Ya. Kalau tadi disebut judi togel ini marak, ini kan relatif Pak, bisa digambarkan enggak? Kira-kira semarak apa gitu, artinya separah apa ini judi togel ini? Misalnya apakah sangat terbuka, melibatkan masyarakat berbagai kalangan atau seperti apa gitu Pak? Ya, maraknya pertama tempatnya yang sedemikian banyak di mana-mana. Yang kedua, dilihat dari motor yang parkir. Ya, kita ngukurnya dari motornya aja lah, di luar mobilnya itu. Jadi di tempat di situ saya nggak akan menyebut namanya. Tempat yang memang itu menjadi salah satu titik itu yang parkir banyak banget. Itu. Jadi saya hanya melihat semaraknya dari apa namanya lalu lalang kendaraan yang ada di situ. Jadi seperti dinamis sekali gitu. Jadi lalu lalangnya dinamis, begitu apa namanya marak. Yang kedua, yang parkir juga banyak banget gitu. Pak Tafsir, ini saya jadi malu ini. Saya ini guru jurnalistiknya, teman-teman wartawan tidak aktif untuk apa meneliti atau meliput, malah Pak Tafsir yang hanya ikut kursus malah lebih rajin daripada kami. Kalau menurut Pak Tafsir itu di mana aja? Apa merata di seluruh Jawa Tengah atau mungkin di daerah-daerah tertentu? Ya tentu seluruh Jawa Tengah, tapi sekali lagi saya tidak akan menyebut titiknya, itu nanti urusan teman dengan polisi yang tahu, kita nggak akan mengekspos. Jadi walaupun tentu karena kita kebetulan domisilinya di Semarang, memang yang paling banyak kita amati yang di Semarang. Tapi sekali lagi ini tidak hanya di Semarang, tapi hampir menyeluruh di Jawa Tengah. Lalu terjadinya itu apakah hanya selama COVID ini? Jadi orang pada di rumah nggak ada kegiatan itu terus mikir sampai ke togel gitu, atau ya memang itu sudah lama praktek seperti ini? Memang kelihatan marak memasuki semaraknya berlebih gitu. Memang sorry COVID, bukan berarti sebelumnya tidak, sudah ada. Sehingga kita juga tidak yakin COVID selesai, itu selesai nggak yakin juga. Karena kan mungkin sudah kadung sudah menjadi ibaratnya merokok, sudah kadung ketagihan gitu. Tidak mudah memang untuk menghentikan sesuatu yang sudah jadi ketagihan. Walaupun saya yakin dia tahu dirinya rugi, tidak pernah dapat untung, tapi tampaknya tidak mudah untuk diingatkan bagaimana berhenti dari perilaku judi. Tapi kalau tidak salah ingat ya, saya pernah ada satu periode yang bahwa judi semacam ini benar-benar pemerintah tegas pada waktu itu, kemudian sempat berhenti agak lama gitu ya. Nah,
saya tidak tahu ini sebabnya seperti apa. Nah, saya mau tanya kepada Pak Tafsir, ada nggak satu mungkin pendalaman gitu, dampak ekonominya sampai seperti apa ini, kasus perjudian ini misalnya? Ya kan hampir tidak ada penjudi yang jadi kaya. Ya. Yang mungkin yang kaya bandarnya gitu. Ya. Tapi tapi orang yang judi jarang yang kemudian jadi kaya. Makanya di Quran juga disebut kalau ingin beruntung jangan judi. Karena judi artinya judi tak merugikan. Maka tidak ada orang beruntung karena judi. Oleh karena itu rakyat yang dalam tanda kutip kesulitan ekonomi itu akan semakin sulit dengan judi, bukannya semakin solusi, tapi semakin bermasalah di keluarganya. Oleh karena itu agama kemudian melarangnya karena pasti akan menimbulkan madharat atau keburukan di keluarganya. Karena ekonominya bukan semakin bertambah, malah semakin berkurang. Bukan semakin sejahtera, tapi malah semakin kesulitan. Ya. Pak Tafsir sudah menemukan fakta-fakta ya bahwa judi togel ini marak di seluruh Jawa Tengah, walaupun Pak Tafsir masih melebihi wartawan ini, menyimpan sumber-sumber untuk tidak membuka apa adanya, tapi nggak apa-apa. Nah, Pak Tafsir, apakah nggak pernah ya bertanya atau paling tidak bertanya-tanya? Kalau bertanya nggak bertanya-tanya. Kok ini kayak begini marah, kok nggak ada beritanya, juga lapor, tapi kok juga nggak ada dampaknya. Gitu pernah nggak Pak merasa begitu? Iya, memang tadi di lapangan masih berjalan tanpa pengurangan, masih malah makin marak saja. Di media juga kayaknya tidak banyak yang nyorot gitu, sehingga apa memang kita semakin permisif gitu ya? Semakin masa bodoh gitu. Ya, kami tetap melakukan edukasi ya, terutama di kalangan jamaah kami di lingkungan Muhammadiyah, bagaimana bisa menularkan edukasinya kepada masyarakat di sekitarnya. Makanya kemarin kita pembagian sembako itu salah satunya di titik di sekitar rumah pimpinan. Jadi saya misalnya bawa untuk saya bagi di sekitar rumah saya. Jangan sampai pimpinan Muhammadiyah tidak ngerti ada yang kesulitan makan pada rumahnya dekat. Oleh karena itu cara pembagian sembako di Muhammadiyah salah satunya adalah pimpinan bawa untuk rumah di dekat dia berada, berdomisili. Pak Tafsir, setelah menemukan fakta-fakta itu, tadi Pak Tafsir mengatakan paling tidak itu menjadi bahan untuk edukasi di internal Muhammadiyah, yang mungkin lewat khutbah, lewat ceramah agama. Tetapi secara sosial, PW Muhammadiyah ada rencana nggak Pak? Misalnya apa, mau jumpa pers, menghimbau masyarakat, atau mungkin ke pimpinan daerah untuk menyampaikan ini atau membuat pernyataan dan sebagainya, gimana Pak? Ya pasti kita akan melihat perkembangan berikutnya. Kalau kemudian tidak ada tindakan, kemudian masyarakat juga terkesan permisif, ya insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang bagaimana masyarakat bisa peduli untuk tidak permisif, kemudian aparat mudah-mudahan juga ada keberanian untuk melangkah. Karena memang tidak mudah. Ya mungkin dulu ada pimpinan yang punya keberanian, tapi kita masih menunggu munculnya tokoh yang punya keberanian seperti itu lagi. Tapi namanya belum muncul. Gitu. Jadi undang-undang saja nggak cukup. Ya undang-undang aja nggak cukup. Sistem aja nggak cukup. Tapi keberanian sang individu pemimpin. Jadi selama ini nggak ada yang berani gitu lah kira-kira ya untuk menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Iya, belum ada yang muncul seperti seorang yang punya keberanian, punya nyali untuk itu. Memang tidak mudah memunculkan figur yang punya keberanian untuk seperti ini, sekali lagi tidak mudah. Iya.
apakah justru ada kemungkinan malah ada yang memanfaatkan gitu, Pak? Bisa jadi, karena bagaimanapun kan di sini ada nilai ekonomi. Yeah. Karena ada nilai ekonomi, ya banyak orang yang kemudian berkepentingan. Yeah. Akhirnya kemudian ya kata teori, kata teori, saya pernah baca teori itu, judulnya itu The Power Elite. The Power Elite. Katanya kan The Power Elite itu kerjasama 3 oknum. Politik, penguasa, pengusaha, pihak keamanan katanya. Oh. Itu selesai kalau sudah itu. Iya. Jadi kata teori ini, pokoknya the power elite itu 3, 1 penguasa, 2 pengusaha, 3 keamanan. Lah kalau 3 oknum ini bekerja sama, ya masyarakat agak susah. Ya. Lah tapi kalau kemudian kong kali kong 3 ini berlebihan, ya lama-lama masyarakat tidak bisa menahan diri. Terjadilah bisa. Inilah kenapa saya tanya kepada Pak Tafsir, itu yang mengkhawatirkan gitu kan. Ya, makanya kita coba, mudah-mudahan kita nanti dalam tanda kutip teman-teman saya yang di sini yang sudah menelusuri, nanti kita kumpulkan langkah apa berikutnya. Karena sekali lagi kami Muhammadiyah akan selalu melakukan dengan cara yang berkeadaban. Saya kira menarik Pak Tafsir, karena pengalaman Blora itu menurut saya menarik. Setelah mereka ribut wartawan ribut dan ada yang wartawan keras sekali kok jam nggak ada ditutup, itu sudah 2 hari tutup. Jadi kalau Pak Tafsir mungkin minta setahun yang lalu gitu, mungkin selesai udah gitu. Ya mudah-mudahan nanti wartawan di Semarang atau di Jawa Tengah melakukan gerakan yang sama seperti yang di Blora. Ini saya juga mendapat masukan dari teman-teman wartawan. Mereka sendiri juga cengkel. Ini kayak begitu kok nggak ada yang jangan kamu juga nggak muas gitu. Saya juga berguru dengan mereka seperti itu. Nah, sekarang yang saya mau tanya Pak, ini saya pikir orang yang melakukan ini dosanya 22 kali. Judi itu sudah dosa, dilakukan dalam situasi kayak begini ketika orang sangat sulit itu masih tega-teganya melakukan itu gitu. Gimana kalau menurut Pak Tafsir? Ya, jadi berlipat. Jadi berdosa kepada Allah karena melanggar syariah. Yang kedua, melanggar etika sosial ketika masyarakat berada pada situasi sulit, malah dibawa kepada kesulitan yang lebih parah. Jadi bukan ke langkah solutif, tapi langkah yang bermasalah. Jadi masyarakat bukannya diberi solusi, diberi masalah baru. Kalau antar sesama pimpinan umat beragama gitu pernah nggak mendiskusikan soal-soal seperti ini? Memang belum, karena kemarin situasinya Idul Fitri, kami sibuknya masih bicara halal bihalal. Belum bicara tema lain. Saya kira saya berterima kasih sekali Pak Tafsir atas berbagai ini. Penjenengan menyampaikannya lembut sekali, tapi saya kira kritiknya ya lumayan lah. Jadi memang inilah cara, kalau bagaimana cara mengingatkan tadi yang kata Pak Tafsir yang bermartabat lah gitu ya. Kami tapakan berkeadaban. Berkeadaban. Tapi kalau tetap nggak diperhatikan ya masyarakat bisa menjadi air bah. Oh gitu ya. Maksud saya, the power elite ini jangan sibuk, jangan asik bertiga, penguasa, pengusaha, keamanan. Jangan asik gitu. Iya. Jadi kalau mereka berdua aja yang satu enggak, masih lumayan Pak ya? Masih lumayan. Ini kan bertiga.
Ini kan kalau sudah kompak, nah itu media ada di mana, Pak? Nah, ini yang saya tanyakan. Mestinya media harus menjadi yang keempat untuk menjadi keempat untuk bagaimana yang bertiga ini bisa kita peringatkan gitu. Kalau ikut sekalian menjadi semakin seru itu ya. Semakin nyaman aja mereka. Gitu ya. Iya, semakin nyaman aja mereka. Ya, saya kira teorinya bagus sekali, Pak. Begitu Blora satu sisi agak satu unsur agak menggeliat sedikit sudah selesai kok itu. Ya, jadi teorinya Pak Tafsir saya kira luar biasa. Mudah-mudahan nanti ya kasus Blora bisa di copy paste. Baik Pak Tafsir, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sumbangan fakta, sumbangan data, informasi, pemikiran, saran, solusi dari Pak Tafsir, Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, benar-benar tidak hanya menyejukkan, tapi benar-benar menuju ke solusi yang berkeadaban. Ya, dan judi togel di Jawa Tengah yang marak ini bisa dihentikan. Sekali lagi terima kasih Pak Tafsir, sukses. Sama-sama Pak. Amin. Kalau sempat tetap pantau channel Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.